Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak sekalian. Allah pertemukan kita kembali, Allah izinkan kita kembali untuk bersama-sama belajar. Ya, baik anak-anak, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kalian semua untuk memahami pelajaran hari ini dan menjadikan ilmu yang didapat hari ini adalah ilmu yang bermanfaat hingga kalian dewasa nanti. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Tujuan belajar hari ini diharapkan kalian bisa menyelesaikan soal-soal pengurangan dengan teknik meminjam. Ya. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pengurangan tanpa meminjam, yaitu pengurangan-pengurangan yang bisa dilakukan langsung. Ya. Angka-angkanya bisa dikurangkan langsung. Yuk, sama-sama ya, kita fokus. Mulai dengan latihan yang pertama. 63 dikurang 27. Mari kita buat susun ke bawahnya. Nah, masih ingat? Jika kita mengurangi, sama dengan ketika menjumlahkan, selalu lakukan dari satuan. Ya. 3 dikurangi 7. 3 dikurang 7. Misalnya kalian memiliki 3 es krim. Lalu kalian punya teman 7. Kalian ingin memberikan es krim kalian kepada teman kalian. Bisa nggak? Wow, 3 es krim dikurangi 7. Es krimnya 3, temannya ada 7. Apa yang terjadi? Tidak cukup, tidak bisa. 3 dikurang 7 nggak bisa. Itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah teknik meminjam diperlukan. Jadi, jika kita mendapati pengurangan yang tidak bisa langsung dilakukan karena lebih kecil dari yang dikurangi lebih benda yang kita miliki lebih sedikit dari jumlah yang harus diambil, nah maka yang dilakukan adalah meminjam. Jadi 3 meminjam kepada 6. Karena 6 ini dipinjam oleh 3, maka 6 tidak lagi menjadi 6, sekarang jadinya 5. Sedangkan 3 karena meminjam dari 6, dia sekarang tidak lagi 3, tetapi 13. Jadi nak, 3 pinjam kepada 6, minjemnya 1. Tapi angka 1-nya ditulisnya di sebelah kiri atau di depannya 3. Jadi bukan 3 ditambah 1 jadi 4, tetapi 3 minjam kepada 6, satunya taruh di depannya. Jadinya sekarang dia jadi 13. Nah, kenapa ya? 3 minjam kepada 6, 1, kok jadi 13? Begini nak. Jadi, sebenarnya angka 1 yang dipinjam dari 6 itu bukanlah 1. Sebenarnya dia berapa? 10. Kenapa 10? Karena 63. Ketika diambil 1, sebenarnya angka 1-nya itu adalah 10. Ya kan? 63. 6, jadi nanti 6-nya diambil 10 menjadi 5. 5-nya itu 50. Jadi
angka 1 yang berasal dari 6 sebenarnya adalah 10. Maka 3-nya menjadi 13. Karena mendapatkan pinjaman dari 6, 10 ditambah 3 jadinya 13. Itulah asal mula angka 13. Nah, di sini ya. Jadi, sekali lagi Bumi ulangi ya. 3 meminjam kepada 6. 6-nya berubah jadi 5, 3-nya berubah jadi 13. Mengapa? Karena 3 mendapatkan pinjaman dari 6 itu 10. 10 ditambah 3, 13. Jadi sekarang 3 tidak lagi 3, tetapi dia adalah 13. Nah, karena sudah 13, bisa nggak kita kurangi 7? Bisa, ya kan? Karena dia udah lebih besar. 13 dikurang 7, 6. Kita letakkan. Lalu, nah tadi yang Bum bilang 5 dikurang 2. Ini untuk memudahkan, kita tulis saja 5 dikurang 2 adalah 3. Oke? Gimana anak-anak? Bisa dimengerti? Nanti bisa dilihat lagi ya, diulang lagi ya. Oke, jadi 63 dikurang 27 hasilnya 36. Nah, mari kita lihat berikutnya. Urut-urutannya ingat ya. Yuk kita lihat 362 dikurang 218. Nah, ini Bumi nggak uraikan lagi seperti tadi ya, insya Allah udah ngerti. Kita mulai dari satuan. 2 dikurang 8. 2 dikurang 8. Nggak bisa. Maka minjam kepada 6. Pinjam kepada 6. 6-nya jadi 5. 2-nya jadi 12. Nah, sekarang 12 dikurang 8, 4. 5 dikurang 1, 4. 3 dikurang 2, 1. Jadi 362 dikurang 218 hasilnya 144. Begitu ya. Yuk kita latihan lagi. Semakin banyak akan semakin baik. Jadinya lancar nanti. 484 dikurang 175. Kita mulai dari satuan. Di sini kita lihat satuannya ada 4 dikurang 5. Wow, tidak bisa. Ya, 4 dikurang 5. 5-nya lebih banyak. Mari kita lihat. Apa yang kita lakukan? Minjam. Pinjam kepada puluhan. Pinjam kepada puluhan. Karena satuannya nggak cukup, ini angka 4-nya kita pinjam kepada puluhan. Yaitu 8. 8 karena dipinjam oleh 4, dia sekarang jadi 7. Dan 4 sekarang jadi 14. Oke. Karena pinjaman dari 8, angka 1 itu sesungguhnya dia adalah berapa tadi? 10. Ya, sebenarnya dia adalah 10. Karena 8 itu 80. Dipinjam 1, sebenarnya satunya 10. 10 ditambah 4, jadi 14. Sekarang, 14 dikurang 5. Bisa? Bisa. Sama dengan 9. Nah, 8 karena tadi dikurangi, sudah dipinjam oleh 4, kan sekarang dia jadi 7.
Nah, 7 dikurang 7, 0. 4 dikurang 3, 4 dikurang 1, 3. Ya, hasilnya kita dapatkan 309. Lanjut, latih lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini berbeda nih. 457 dikurang 194. Mari kita lihat satuannya. 7 dikurang 4. Nggak bisa. Tunggu dulu. Tidak selalu meminjam ya, nak. Jika kita dapati, jika kita lihat angkanya bisa langsung dikurangi, maka kita langsung lakukan, sayang. Ya. 7 dikurang 4. Punya biskuit 7. Terus kita ketemu teman kita ada 4. Bisa nggak kita berikan kepada mereka? Bisa. Bisa nggak berbagi dengan mereka? Bisa. Jadi biskuit kita lebih banyak. Jadi kita bisa langsung berikan. 7 dikurang 4, 3. Langsung. Nah, berikutnya. Setelah kita mengurangi satuan, kita beralih ke puluhan. 5 dikurang 9. Wow, bagaimana? Disinilah kita butuhkan teknik meminjamnya. Kita lakukan caranya seperti ketika mengurangi di satuan ya. Ketika meminjam di satuan, kita lakukan dengan cara yang mudahnya nih. 5 dikurang 9 tidak bisa, maka 5 pinjam kepada 4. 4-nya berubah jadi 3, 5-nya menjadi 15. Oke, sekarang karena sudah jadi 15, bisa nggak dikurang 9? Jadi bisa. 15 dikurang 9, 6. 3 dikurang 1, 2. Jadi 457 dikurang 194, hasilnya adalah 263. Oke, gimana? Makin ngerti? Ya. Meskipun yang tidak bisa dikurangi itu adalah puluhan, nah itu juga gampang. Caranya kita lakukan sama seperti ketika yang tidak bisa dikurangi satuan. Ini Bu Guru ajarkan cara yang gampangnya, yang simpelnya. Oke. Kita lanjut. 815. Wow, dikurang 695. Nih, mari kita lihat. 5 dikurang 5. Satuannya ya selalu dari satuan 0. 1 dikurang 7. Wow, tidak bisa. Tidak bisa. Kita lakukan teknik meminjam. Meminjam kepada siapa? Kepada ratusan. Karena yang tidak cukup puluhan pinjam kepada ratusan. 8 karena dipinjam oleh 1, sekarang dia jadi 7. 1 karena sudah meminjam dari 8, dia jadi 11. Oke, sekarang 11 dikurang 7. Gampang. 4. 7 dikurang 6, 1. Yeay. Jadi hasilnya adalah 140. 815 dikurang 695, hasilnya 140. Oke, berikutnya. 526 dikurang 179. 6 dikurang 9. Tidak bisa, lebih kecil dia. Oke, tidak masalah, jangan khawatir. Dia satuan pinjam kepada puluhan.
Oke? Baiklah. Hai 2, bolehkah aku meminjam darimu? Tentu boleh 6. Terima kasih 2. Sama-sama 6. Hai 2, sekarang kamu jadi berapa? Aku jadi 1. Dan 6, kamu sekarang jadi berapa? Aku jadi 16. Yeay, selamat ya. Terima kasih. Nah, sekarang 16 dikurang 9, bisa nggak? Bisa. 16 dikurang 9 adalah 7. Nah, tadi 2 berubah menjadi 1. Oh, ternyata ini dikurangi 7. Wah, dia tidak bisa. 1 dikurang 7. Apa yang perlu dia lakukan? Tenang. Dia akan datang kepada ratusan. Assalamualaikum. Hai 500-an, bolehkah aku meminjam darimu? Oh, 2 ya. Silahkan 2. Terima kasih 500-an. Sama-sama. Nah, 5-nya jadi 4, 2-nya jadi 1-nya jadi 11. Ya kan? Tadinya kan dia 1. Nah, 1-nya jadi 11. Oke. Sekarang 11 dikurang 7, 4. 5, karena tadi dipinjam oleh puluhan, dipinjam oleh 1 tadi, sekarang jadi 4. 4 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tidak masalah misalnya di satuan, di puluhan kurang. Nah, seperti itu lakukan terus. Kalau satuan kurang, dia pinjam kepada puluhan. Jika puluhan kurang, dia pinjam kepada ratusan. Gampang. Udah tahu ya sekarang caranya? Oke. Yo, kita lakukan lagi biar lebih lagi pahamnya. 700 dikurang 352. Oke. Lihat satuannya 0. 0 dikurang 2. Wow, bisa nggak? Nggak bisa. Tenang, tidak masalah. Sekarang kita pinjam kepada puluhan. 0. Wow, 0. Mau meminjam, ternyata 0 juga. Wahai satuan, maafkan aku. Aku belum bisa meminjami kamu. Tapi tenang, tunggu di sini ya. Aku punya kakak. Aku akan pinjam ke dia dulu ya. Nanti kalau aku sudah dapat, aku punya banyak, aku akan pinjamkan ke kamu. Tunggu ya. Baiklah puluhan, terima kasih ya, kau baik sekali. Assalamualaikum, tok tok tok, kakak 700-an. Hai adikku, 0 puluhan, ada apa? Kak, bolehkah aku meminjam 1 darimu? Tentu boleh adikku. Terima kasih kak. Nah, begitu caranya. Kalau puluhannya tidak bisa dipinjam, maka puluhannya pinjam dulu ke ratusan. Jadi sekarang 7 berubah jadi 6, 0 yang puluhan berubah jadi 10. Betul. Nah, karena dia sekarang 10, bisakah meminjami satuan? Bisa deh. Nah, sekarang 0 satuan pinjam kepada 10. Ya. Nah, 10 sekarang menjadi 9 karena dipinjam oleh satuan. Nah, satuannya sekarang jadi 10. Oke? Ya, 10 dikurangi 2. Jadi 8. 9 dikurang 5
jadi 4. 6 dikurang 3 jadi 3. Nah, 700 dikurang 352 hasilnya adalah 348. Ya, yang ini nanti kalian boleh minta bundanya atau ayahnya atau kakaknya untuk membuatkan soal-soal yang seperti ini ya. Semakin kita mengulang-ulang, insya Allah kita akan jadi semakin lancar. Berikutnya, Bu Umi persilahkan kalian untuk melakukan latihan ini secara mandiri. Insya Allah, dengan contoh-contoh tadi, soal-soal seperti ini jadi mudah saja. Ingat ya, jika satuan, ya selalu satu nih ya, selalu kita lakukan pengurangan itu dimulai dari satuan, lalu puluhan, baru ratusan. Jika di satuan tidak bisa dikurangi, pinjam kepada puluhan. Jika puluhan tidak bisa dikurangi, pinjam kepada ratusan. Seperti itu ya anak-anak. Semoga ini bisa dipahami. Kuncinya adalah mengulang dan mengulang, latihan dan latihan. Semakin banyak latihan, semakin bagus. Seperti halnya kalian ketika pertama kali belajar naik sepeda, nak. Ya, pertama, kedua, ketiga masih belum seimbang, tapi karena berkali-kali latihan dan latihan, maka kalian akan menjadi lancar. Demikian penjelasan dari Bu Umi hari ini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Kerjakan latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.